Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nets, gue lagi ada di acara launchingnya itel S25 dan juga S25 Ultra di kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, gue lagi ada sama Mbak, siapa tadi namanya? Mbak Vivi. Gue pinjem dulu S25-nya ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi hari ini gue seneng banget karena berarti udah setahun yang lalu gue beli S23. Pada saat itu handphone viral banget gara-gara harganya cuma 1,5 jutaan lebih, tapi udah pakai UFS 2.2 256 GB. Kayaknya tuh ngegebrak banget ya si itel S23. Setahun kemudian setahun lebih 2 bulan akhirnya nih S25 sebagai penerusnya rilis di pasar Indonesia, dan menurut gua ini keren banget dibanding S23. Peningkatannya tuh ada banyak banget. Yang pertama paling di highlight sama itel tadi itu ada di layarnya. Kalau tahun lalu lu mungkin kecewa ya sama itel S23 yang kayaknya desain layarnya tuh kelihatan banget HP sejutaan ya, HP murah, masih pakai poni, layarnya IPS, bezelnya tebel-tebel. Sekarang lu lihat sendiri. Ini udah pakai AMOLED ya. Kemudian bezelnya tipis banget dan juga udah punch hole. Ini kelihatan kayak handphone yang menurut gua bisa dihargai di angka 3 jutaan lah ya, kalau ngelihat dari desain layarnya aja di bagian depan. Soalnya bezelnya menurut gua tipis. Plus ternyata tadi gua baru tahu kalau layar yang dipakai itu nggak kaleng-kaleng, karena dari color gamutnya udah 100% DCI P3. Ini gua agak kaget sih. Masalahnya harganya cuma sejutaan doang. Terus brightness-nya bisa sampai 1800 nits. Jadi bisa terang banget gitu ya kan. Dan sisanya apa ya yang ditingkatin lagi dari performa, itu dia sekarang pakai UniSoC T620. Jauh ya loncatnya dari S23 yang cuma pakai T606, bukan seri T6 series tertinggi di tahun lalu. Nah sekarang ini pakai series T6 tertinggi ya, T620 yang lumayan kenceng ya. Jadi banyak gitu peningkatannya. Terus tahun lalu di S23 nggak pakai NFC, sekarang udah pakai NFC, dan NFC-nya bukan yang jadul-jadul ya. Ini udah teknologi terbaru di mana dia berapa ratus derajat tadi ya? Lupa. 720 derajat. Berarti sekeliling, 2 kali keliling ya. Semuanya ada NFC-nya. Mau ditempel di mana aja juga tetap connect. Plus sekarang ada infrared blaster-nya. Nah, uniknya kalau handphone lain, brand lain, infrared blaster buat remote-nya ada di atas, ini di belakang. Jadi kamera yang kedua ini, bulatan yang kedua itu buat infrared blaster buat remote control. Next, dari segi kamera sih tidak terlalu banyak berubah karena masih sama-sama pakai 50 megapiksel, satu lensa doang di belakang kameranya. Kemudian LED flashnya sekarang udah lumayan gede ya, ring light. Terus kamera depannya, saya lupa tuh tadi kamera depannya berapa Mbak? 32 megapiksel. Oh berarti 30 pas. Oh, lebih kecil sedikit dari yang Ultra ya. Ya, kamera depannya udah 30 megapiksel, dan kita coba tes menu kameranya apa aja nih, Mas. Nah, jadi ini AI cam biasa ya, bisa 2 kali, kemudian kita bisa atur filternya, ada itel master loh. Apa itu? Nah, terus di videonya yang gue penasaran, tetap nggak ada stabilisasi, masih sama seperti S23 tahun lalu, tapi sekarang maksimalnya bisa 2K 30 fps. Kalau tahun lalu cuma 1080p. Kemudian sekarang ada slow motion, menarik. Terus ada mode portrait yang bisa kita atur bokehnya. Terus ada mode super night. Sisanya ada short video pro, ultra HD, dan ini yang baru, dual view video. Oh nggak dual, oh ini dia, asik. Kita bisa atur juga jadi atas bawah kayak gini. Halo, kameraman gue mahal loh. Dua-duanya pakai kameramen mahal loh. Ini ada radio gadget apa Mas Adimologi nih. Jadi ini fitur barunya, dual video, dan karena chipsetnya kenceng jadi bisa-bisa aja pakai fitur kayak gitu ya. Oke, itu dia kameranya. Kemudian apalagi yang gue bahas, dari baterainya tetap 5000 mAh dan sekarang udah ada bypass charging. Nah, bener-bener peningkatannya tuh menurut gue di semua lini ya dia masukin. Cuma sekarang sayangnya tidak ada varian yang 256 GB. Meski sama-sama masih pakai storage UFS, tapi sekarang cuma ada varian RAM 8 GB dengan memori internal atau storage 128 GB aja, dan dijual dengan harga flash sale 1.699.000. Ini
mirip kayak S23 tahun lalu. Cuma S23 tahun lalu harga segitu dapat 256 GB. Sekarang cuma dapat 128 GB, tapi gue lebih suka versi S25 ini dibanding S23 karena semuanya tuh kelihatan handphone mahal yang nggak kayak di bawah 2 juta ya Nets. Jadi cocok lah buat lo yang nyari handphone cuma harga 1,5 juta lebih dikit. Ini 1,7 pas. Bisa ikutan flash sale-nya tanggal 11 dan akan bisa dapetin kalau 500 pembeli pertama dapat smartwatch terbarunya itel, yaitu smartwatch Storm Ultra. Keren banget gitu ya. Tapi kalau misalnya lu kelewat flash sale-nya nanti tanggal 11-11, itu harganya naik jadi 1,9 juta. 1,899 harga retail resminya ya, SRP-nya gitu. Untuk harga 1,9 masih bagus-bagus aja sih, mengingat layarnya gue suka banget. Keren banget. Oke, mungkin itu aja hands-on dari itel S25 di acara launchingnya. Thanks buat lu yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gua Ali Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got